Halo guys, kembali lagi di channel Ulil Maru yang banyak cerita seru yang tak bikin halu guys. Oke guys, kali ini saya sedikit bertanya nih guys. Apakah kalian pernah bermimpi masuk di dalam game dan bermain di dalamnya? Oke, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah beberapa anak muda yang terjebak di permainan game guys. Awal mula mereka mencoba memainkan permainan yang mereka temui, dan lalu mereka terseret masuk ke dalam permainan tersebut. Mereka kan bisa keluar asalkan bisa menyelesaikan semua misi yang ada dalam permainan tersebut guys. Dan jika tidak, mereka akan selamanya terjebak di dalam game. Wow, serem banget tuh guys. Penasaran film apa ini? Ini dia, Jumanji Welcome to the Jungle. Film ini dirilis pada tahun 2017 lalu, yang disutradarai oleh Jessica Chastain. Dalam film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, atau lebih terkenalnya yaitu dengan sebutan The Rock, dan aktor wanitanya yaitu Karen Gillan, dan masih banyak lagi aktor-aktor dalam film ini guys. Film ini termasuk adaptasi dari film Jumanji versi jadul yang dirilis tahun 1995. Ada fakta menarik nih guys. Kalau dilihat dari versi, ini memang film versi terbarunya. Akan tetapi dilihat dari alur ceritanya, film ini terusan dari Jumanji versi jadulnya guys. Untuk lebih jelasnya, pantengin aja terus guys. Saya akan jelasin secara detail. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke ceritanya, saya ingatkan lagi nih guys, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dan tekan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan film seru yang lainnya. Oke guys, jangan lama-lama, jangan panjang lebar kali tinggi, langsung saja ke filmnya. Siap. Di awal film, tepatnya di tahun 1996, telah diperlihatkan sebuah benda yang sepertinya terdampar gitu guys. Ini ternyata sebuah papan permainan. Lah di sini nih guys, telah kelihatan banget kesamaan film ini dengan film Jumanji versi jadulnya. Di Jumanji jadulnya diperlihatkan papan permainan terdampar di pinggir pantai, itu tepatnya di ending film, karena telah dibuang oleh pemain sebelumnya. Dan tuh Jumanji versi baru diperlihatkan di awal film. Lah ini nih guys, telah jelas banget kalau ini memang lanjutan dari Jumanji 1995. Sudah jelas kan guys? Oke lah, lanjut. Dan setelah itu ada seseorang yang tak sengaja melihat permainan tersebut yang bertuliskan Jumanji, dan dia pun mengambilnya. Setelah sampai di rumah, permainan tersebut diberikan oleh si anaknya yang bernama Alex, yang berharap si anak menyukainya. Dan ternyata Alex tidak tertarik dengan permainan tersebut karena dia lebih suka bermain video game daripada bermain permainan yang dia anggap sangat kuno itu. Di suatu malam, tiba-tiba permainan tersebut berbunyi, yang bunyinya jedak-jedak gitu guys. Biasalah, itu ciri khas dari Jumanji, kayak mau ngajak main gitu guys. Lalu Alex pun terbangun dan merasa penasaran, lalu ia membuka permainan tersebut. Dan ternyata permainan itu sudah berubah menjadi sebuah kaset video game. Mungkin permainan tersebut merasa cemburu kali ya, sampai-sampai berubah menjadi kaset gitu. Haha. Oke lah, tak apa, demi harga diri. Oke, lanjut. Dan setelah itu ia mencoba untuk memainkannya, dan sesuatu pun terjadi. Telah diperlihatkan lampu hijau yang bertanda permainan tersebut telah menyedot si anak itu dan membawanya ke dalam video game tersebut. Di lain waktu, tepatnya pada tahun 2017, telah diperlihatkan anak muda yang bernama Spencer. Ia sangat hobi banget nih guys bermain video game. Dan tiba-tiba ia dapat WA dari temannya yang bernama Fred. Ia telah meminta tolong kepada Spencer untuk membantu membuatkan tugas sekolahnya. Dan setelah itu, mereka pun telah COD-an di depan rumah besar dan sangat seram. Dan ternyata rumah tersebut ada rumah Alex. Rumah itu kelihatan tidak terawat karena si pemilik tersebut telah depresi
karena kehilangan anaknya yaitu Alex yang telah hilang beberapa tahun yang lalu gitu guys. Setelah Spencer memberikan tugas sekolahnya, akhirnya mereka pun bergegas pergi ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, mereka pun telah dipanggil ke kantor. Ya, semacam guru BB gitu guys. Ternyata mereka disidang guys, karena ketahuan bahwa tugas di Fred tersebut dikerjakan oleh Spencer. Akhirnya mereka pun dihukum. Dan ternyata di sana tidak hanya mereka yang kena hukuman. Ternyata ada beberapa murid yang kena hukuman guys, atas kesalahannya mereka masing-masing. Yang ini nih bernama Mata. Dia dihukum karena tidak mau mengikuti pelajaran olahraga. Dan yang ini nih namanya Bateni. Dia dihukum karena telah asik teleponan pada jam pelajaran. Ada-ada aja ya. Kalian pernah nggak guys? Lanjut. Dan setelah itu mereka dibawa ke ruang hukuman, seperti gudang gitu guys, untuk membersihkan beberapa benda yang bisa diatur ulang. Tak sengaja si Fred telah menemukan sebuah permainan, yang itu adalah video game jadul, yang ternyata itu adalah game Jumanji guys. Dan karena si Spencer hobi banget nih bermain video game, lalu mereka pun berniat untuk mencobanya. Setelah mereka memilih karakter mereka masing-masing, sesuatu pun terjadi. Mereka satu persatu tertarik masuk ke dalam game tersebut guys. Wow, kalau itu terjadi di dunia game nyata, pasti serem banget ya guys. Lanjut. Dan satu persatu mereka pun telah sampai di dalam Jumanji. Dan mereka telah berubah menjadi orang yang berbeda, sesuai dengan karakter yang mereka pilih guys. Untuk Spencer menjadi karakter Dr. Samantha Braveston, dan untuk Fred menjadi karakter semacam Finbar. Untuk Martha menjadi karakter Ruby Rondos. Dan yang terakhir ini guys, sedikit menarik guys, si Bat ini malah menjadi pria dewasa yang bernama Profesor Abron, si ahli grafis. Mereka awalnya belum tahu apa yang terjadi dan tidak mengenali satu sama yang lain karena dengan tubuh yang berbeda. Dan tak lama mereka telah menyadari bahwa mereka masuk di dalam sebuah game yaitu Jumanji, dan tahu dengan karakter yang mereka pilih guys. Dan ini nih si Bat ini telah merasa aneh dengan dirinya. Lalu ia berlari ke sungai untuk melihat dirinya. Sontak saja Bat terkejut dengan perubahan tubuhnya itu. Tak selang lama sesuatu terjadi. Telah muncul sesosok hewan dan dengan kecepatannya hewan tersebut melahap si Bat ini. Ternyata hewan itu adalah kuda nil yang sangat besar guys. Dan mereka sangatlah ketakutan, mengira si Bat ini sudah tewas dimangsa kuda nil itu. Dan tak lama terjadi, ternyata si Bat ini tiba-tiba jatuh dari atas guys. Mereka sangatlah bingung apa yang terjadi dan mereka telah melihat tato di tangan mereka. Mereka pun belum tahu apa sebenarnya lambang yang ada di tangan mereka. Dan setelah itu mereka dikejar oleh beberapa kuda nil tadi. Mereka pun berlari. Dan di tengah jalan mereka bertemu dengan pria yang menggunakan sebuah mobil jeep. Lalu mereka disuruh masuk dan ikut dengannya. Dan pria tersebut telah menjelaskan bahwa mereka punya misi untuk mengembalikan batu permata hijau di tempat asalnya, yaitu di kepala patung jaguar guys, yang awalnya dicuri oleh si pemburu vampire. Tak selang lama mereka pun sampai di tempat di mana permainan itu dimulai dengan dibekali peta. Dengan misi pertamanya, mereka harus menemukan potongan peta yang hilang. Akan tetapi yang bisa lihat peta tersebut adalah si Bateni alias Profesor Obron, yang secara dia ada ahli geografi. Dan tak sengaja Spencer menekan dadanya, yang menunjukkan suatu keterangan tentang kelebihan dan kelemahan si karakter tersebut guys. Ya benar-benar kayak di video game gitu guys. Lalu mereka ditemui sebuah rintangan dengan dikejar seronggolan motor, yang tak bukan mereka adalah anak buah si pemburu yang vampire, untuk merebut kembali permata hijau itu. Dengan keahliannya masing-masing, untuk Dr. Braveston dengan kemampuan berlari
dan bumerangnya, dan Robin dengan jurus bela dirinya. Dengan kemampuan mereka, akhirnya mereka berhasil lolos guys dari kejaran gerombolan motor tersebut. Akan tetapi sesuatu pun terjadi guys. Ternyata Martha telah tertembak dan akhirnya pun ia tewas. Eits, akan tetapi Martha hidup kembali guys, yang muncul dari atas langit guys. Mereka baru menyadari bahwa lambang yang di tangan mereka adalah simbol dari nyawa mereka guys, yang berjumlah 3 nyawa. Dan jika simbol tersebut habis, mereka bakal selamanya akan tewas dan tidak akan hidup kembali, alias game over gitu guys. Lalu mereka bersemangat untuk menyelesaikan misi tersebut dan kembali ke dunia mereka. Dan sekian lama mereka berjalan, sampailah mereka di sebuah pasar yang menunjukkan adanya petunjuk baru di tempat tersebut guys. Dan setelah itu Batini telah melihat seseorang pedagang roti. Karena merasa lapar, Batini pun memakannya, dan si Fred juga ikut memakannya. Padahal kelemahan dari karakter Mushfin Bar adalah memakan roti, dan akhirnya Fred pun meledak. Ada-ada aja ya guys, masa kelemahan masak roti. Lucu. Lanjut guys. Tak lama, Fred pun muncul kembali, tak beda dengan yang lain guys. Kembali muncul dari langit guys. Setelah itu, seorang anak menghampiri mereka dan menunjukkan lokasi yang sebagai petunjuk peta tersebut guys. Di tempat itu terlihat semacam keranjang gitu guys, yang di dalamnya terdapat pintu yang menuju level selanjutnya. Dan si Spencer berusaha membukanya. Ternyata di dalam keranjang tersebut terdapat ular kobra, dan mereka harus melawan ular tersebut untuk mengambil sebuah pencuri di dalamnya. Lalu Fred membenarkan diri mencabut gigi ular tersebut guys. Dan Fred pun berhasil menemukan ular itu. Secara Fred alias Finn Mombar adalah ahli zoologi atau ahli dalam pengetahuan tentang hewan. Ya semacam kayak si Panji Petualang gitu guys. Dan si Batini mengambil benda yang ada di dalam keranjang tersebut. Dan benar saja, itu adalah sebuah petunjuk untuk menuju level selanjutnya. Dan mereka bergegas pergi untuk segera mencari petunjuk lainnya. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh pemburu Vanpel dan segerombolan anak buahnya guys. Dan mereka pun terjadi baku hantam. Dengan keahlian karakter Dr. Braveston, dengan mudah Spencer mengalahkannya. Dan tiba-tiba muncul seseorang yang ingin menolong mereka dari kejaran pemburu itu. Dia adalah Zipline. Dia adalah salah satu karakter dalam Jumanji itu yang sudah dipilih sebelumnya. Setelah mereka berhasil lolos, mereka pun beristirahat di tempat di mana orang tersebut tinggal. Setelah berbincang panjang lebar kali tinggi, dan akhirnya teka-teki pun terungkap. Sebenarnya misi mencari potongan peta yang hilang itu adalah si orang tersebut, yaitu si Plan. Petunjuk pun sudah terjawab. Dan mereka selanjutnya bergegas pergi untuk melewati level selanjutnya. Setelah tiba di tujuan, mereka kembali berbincang tentang karakter si Plan alias orang asing tersebut guys. Dia ternyata si Alex, anak muda yang hilang beberapa tahun yang lalu. Tepatnya 20 tahun anak itu menghilang. Akan tetapi si Alex sedikit tidak percaya kalau dia menghilang selama 20 tahun, karena dia merasa baru beberapa bulan di dalam Jumanji tersebut. Singkat penjelasan, waktu di dalam Jumanji lebih lambat daripada dunia nyata. Sebab itulah si Alex tidak merasa kalau dia sebenarnya sudah 20 tahun di dalam Jumanji. Sudah paham kan guys? Lanjut. Dan selanjutnya, Martha telah sibuk mengalihkan perhatian pada beberapa penjaga di sana. Dan yang lain segera mengambil kesempatan itu untuk menyusup ke dalam gudang tersebut guys, untuk mengambil suatu kendaraan untuk menuju ke patung jaguar tersebut. Dan mereka pun berhasil lolos dengan mengendarai sebuah helikopter. Akan tetapi,
sesuatu terjadi bahwa helikopter mengalami kerusakan karena terkena tembakan dari musuh itu guys. Lalu helikopter oleng dan terbang rendah ke dalam tebing. Dan sesuatu pun terjadi. Ternyata ada segerombolan badak telah mengejar mereka. Wow, serem banget ya guys. Dengan sekuat tenaga sama perbaiki baling-baling helikopter yang rusak itu guys. Dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran si badak tersebut. Dan setelah lolos, malah permata hijau tersebut terjatuh di kerumunan si badak tersebut guys. Dan Spencer pun bergegas mengambilnya dengan mengorbankan sisa nyawa Pride sebagai umpan si badak. Dan setelah itu mereka pun berhasil. Dan setelah itu tiba-tiba Alex digigit nyamuk dan pingsan. Secara gigitan nyamuk adalah salah satu kelemahan karakter dari si Plan. Lalu Bethany menolongnya dengan memberikan bantuan, yaitu sebuah pernapasan buatan. Dan otomatis nyawa Alex jadi bertambah guys. Dan akhirnya Alex pun sadar kembali. Ada-ada aja ya guys. Apalah. Dan di lain waktu, Alex dan Bethany berdua berbincang tentang kepribadian masing-masing. Sepertinya si Bethany telah jatuh cinta nih guys dengan si Alex. Dan di lain tempat nih guys, juga diperlihatkan Spencer dan Martha juga berduaan. Ternyata mereka sedang mengungkap isi hati masing-masing guys. Mereka ternyata saling menyukai sejak lama, hanya saja mereka tidak ada keberanian untuk mengungkapnya. Kok cerita jadi percintaan gini anjing. Kembali ke petualangan guys. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dan mereka pun telah melihat patung jaguar, di mana mereka harus meletakkan permata hijau itu di tempat semula. Dan mereka pun menyiapkan strategi dengan berpencar untuk melawan musuh-musuh yang telah menghadang mereka. Mereka pun telah melawan musuh-musuh dengan kemampuan mereka masing-masing guys. Dan untuk si Fright, dia secara tiba-tiba ingin diserang oleh seekor gajah yang besar. Dengan keahliannya, karakter Mas Wimbar, ia bisa menjinakkan si gajah tersebut. Di sisi lain, si Bethany telah ditangkap oleh si pemburu tersebut dengan dikawal beberapa hewan buas. Secara dia punya kekuatan untuk mengendalikan semua hewan yang ada di Jumanji tersebut guys. Dan si pemburu mengancam akan membunuh si Bethany bila tidak memberikan permata hijau itu. Lalu Fred datang dengan menunggangi gajah yang ia temui tadi. Lalu permata hijau tersebut telah terlempar dan jatuh ke kerumunan ular. Dan Spencer dan Martha telah merencanakan strategi agar misi mereka berhasil. Benar saja, si Martha mengorbankan sisa nyawanya untuk bisa sampai di atas patung jaguar itu. Dan dengan kelincahan Spencer, lalu permata hijau berhasil diletakkan di atas kepala patung jaguar tersebut. Dan mereka pun berhasil memenangkan permainan tersebut guys. Dan setelah itu datanglah pria yang membawa mobil JP tadi. Itu pertanda permainan telah selesai. Dan akhirnya mereka satu persatu kembali ke dunia mereka. Setelah mereka kembali, lalu mereka mendatangi rumah Alex untuk melihat keadaan Alex. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang awalnya rumah besar itu kelihatan tidak terawat dan seram, malah di sini diperlihatkan rumah itu seperti ada kehidupan. Bagus dan tidak kelihatan seram lagi guys. Dan di saat itu juga mereka telah melihat si Alex, akan tetapi Alex yang ini sudah tumbuh dewasa. Singkat penjelasan bahwa mereka dikembalikan pada waktu di mana mereka awal mulai memainkan game tersebut guys. Dan si Alex telah dikembalikan pada tahun 1996 di mana ia memulainya. Makanya pada tahun 2017 si Alex sudah menjadi pria dewasa. Dan setelah itu mereka menjalani hidup dengan sukacita, penuh dengan persahabatan.
Dan setelah itu mereka menghancurkan permainan Jumanji agar tidak ada lagi orang yang memainkannya. Dan setelah itu tamat. Yang bisa dipetik dari cerita ini adalah selalu menjaga persahabatan, kekompakan dan kerjasama adalah kunci dari keberhasilan. Tetap menjadi orang jujur dan syukuri apa yang ada, karena itu akan indah pada waktunya. Oke guys, salam dari saya dan sampai ketemu pada film selanjutnya. See you.